1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tri Kristianti SPD SD selaku Kepala Sekolah SD 1 Tambak Boyo. Dan kami hormati pula Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semua dapat hadir pada acara siang pada hari ini. Yang kedua, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu selawatnya. Yang ketiga, kami selaku pembawa acara dalam rangka pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu J.A. Wulandari Skoco SPD. Perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Berhubung waktu sudah siang, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Semoga dengan berdoa bersama acara yang diselenggarakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Rinati SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Tri Kristianti SPD selaku Kepala Sekolah SD 1 Tambak Boyo. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SD Negeri 1 Tambapoyo maupun tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Tambapoyo ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif CBGB Angkatan 10, yaitu dari Ibu CH Wulandari SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat bangga dan berbahagia sekali bahwa di SD Negeri 1 Tambapoyo ini ada guru yang lolos untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya mengucapkan selamat kepada Ibu CH Wulandari SPD yang bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini. Nanti adapun setelah dari Ibu CH Wulandari SPD ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, semoga ilmu yang didapat dari modul-modul yang dipelajari nanti bisa diimplementasikan khususnya di SD Negeri 1 Tambapoyo, dan juga nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan sejawat baik di komunitas KKG maupun komunitas belajar lainnya. Besar harapan kami nanti setelah Ibu CH Wulandari SPD nanti mempresentasikan aksi nyatanya tentang budaya positif. Nanti kami mohon Bapak Ibu untuk mendengarkan, menyimak apa-apa saja yang disampaikan oleh Ibu Wulandari, sehingga nanti panjenengan bisa juga mengimplementasikan di kelas-kelas panjenengan maupun di sekolah-sekolah panjenengan. Dan juga nanti semoga dari apa yang dipaparkan Ibu Wulandari ini bisa membawa SD Negeri 1 Tambapoyo menjadi SD yang lebih maju, SD yang mempunyai budaya positif, SD dengan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, SD yang pembelajarannya berpihak pada murid, SD yang ramah anak, dan yang lain sebagainya, sehingga dapat memajukan SD Negeri 1 Tambapoyo ini menjadi lebih baik lagi. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Ibu Wulandari dan tetap semangat dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Ibu Tri Kristianti yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif kepada Ibu CH Wulandari Sukojo SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Edi
Elisa selaku pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan presentasi budaya positif. Mohon izin Ibu untuk melaksanakan pemaparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tri Kristianti SPDSD, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Sebelum acara saya lanjutkan, saya ada bantu sedikit satu ketan ditambah lagi. Jadikan tape buat nostalgia. Bapak dan Ibu selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya saya akan memulai presentasi pada siang hari ini. Dan juga untuk Bapak untuk sebagai operator saya. Untuk pemaparan materi budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Ciaulan dari Sukoco, CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten, SDN 1 Tambak Bulu. Memperkenalkan untuk guru penggerak, saya ada Ibu Erna Widya Stuti sebagai fasilitator saya, dan saya sendiri CGP Angkatan 10 Ciaulan dari Sukoco, dan ada pengajar praktek yaitu Bapak Taufik Arianto. Untuk konsep inti budaya positif itu nanti ada 7. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua nanti ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, nanti yang keempat ada motivasi perilaku manusia, ada yang kelima posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Tadi yang sudah saya bacakan ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Satu ada tadi ya dari bagian 7 tadi. Yang pertama saya akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu ada tentang profil pelajar Pancasila ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu nanti merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai pendidik. Tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu ada bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini sampun menerima kasih sayang semua, Bapak dan Ibu guru, merasakan dampaknya. Ini ya, contohnya rasa diterima. Terus dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya yaitu tentang penguasaan, contohnya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, jadi nggak monoton harus mencoba yang baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Terakhir yaitu tentang kesenangan. Kesenangan itu apa saja? Bermain, jalan-jalan, mungkin ya humoris, humor ya, harus humor, ya antusias dan tertawa. Lanjut Pak. 4 tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 3, itu hukuman. Yang kedua ada konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan selanjutnya itu berupa hukuman fisik dan psikis. Yang selanjutnya adalah konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusinya yaitu nanti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses selanjutnya itu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kelima, nah ini posisi kontrol guru. Apa dari Bapak Ibu sekalian yang memposisikan nanti di mana ya? Yang pertama yang sekalian aku nggak ada, kalau biasa berdasarkan Bapak Ibu saya kira nggak ada yang melakukan hukumannya ya. Itu menghukum, nanti ada pembuat merasa bersalah, gitu ya. Jadi sering juga siswa itu sebenarnya nggak diperbolehkan ya, nanti sebagai teman, dan juga nanti sebagai pemantau, apakah nanti sebagai manajer juga. Nanti dijelaskan habis itu. Lanjut Pak. Ini ya contoh yang di kelas 5 itu saya ambil namanya Brian yang terlambat hadir di sekolah. Itu ya, saya penghukum, ini contoh penghukum. Maaf ya Bapak, kalau nanti saya mencontohkan itu nadanya nggak terlalu keras atau suara, tidak terlalu tinggi. Soalnya harus dipraktekkan dengan nada misal penghukum agak erat. Nah ini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata sama melotot. Nah saya nggak bisa mata melotot itu seperti apa mungkin ya, nanti terus dan jari menunjuk. Nah itu nanti penghukum atau hadik ya. Contohkan saya ini ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Terus nanti saya tanyakan pada diri saya, Anda ya misalnya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nanti ada hasilnya, kesiswaannya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid itu nanti ya motor atau mobil bapak atau ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu yang nanti hasilnya atau siswa. Lanjut Pak, yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu.
Contohnya ya, percakapannya, Brian, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nanti hasilnya ke siswa, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tercekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nanti Pak, sekarang posisinya sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka jika ada senyum. Brian, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kami tertawa ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu dulu sana, nanti ibu bantu kamu. Kami senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Nanti hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Terus nanti bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh gurunya tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain atau orang lain. Sekarang posisi sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Brian, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Jawab Brian, tahu Bu Guru. Guru kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, paham Bu Guru. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Hasilnya nanti murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan di jam istirahat karena murid tidak bisa kalau tinggal seorang diri. Nanti Pak, posisinya sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu Guru, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu Guru untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu Guru, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Bagaimana kalau perasaan murid diperlakukan seperti
seperti ini. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, atau bersikap seolah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan lihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan. Latar belakang, ya belakangan ini isu mengenai kesehatan mental semakin kuat sebagai topik obrolan yang cukup serius di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kesadaran mengenai kesehatan mental mulai mendapat perhatian khusus, apalagi bagi mereka yang juga merasakan dampaknya. Kesehatan mental adalah aspek penting dalam menunjang kesejahteraan manusia. Tak heran mulai banyak masyarakat yang sadar dan peduli terhadap isu ini. Contoh dan penerapan posisi kontrol guru. Ini ya, ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nanti ada contohnya ya, misalnya penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, saya boleh kaki kiri atau kaki kanan. Kalau sekarang kan mungkin jarang ya, kalau dulu mungkin seperti ini sampai berapa menit pun kita nggak tahu. Namanya nanti contohnya adalah sebagai penghukum. Terus kalau pembuat merasa bersalah itu kesekian kali ibu sudah ingatkan, nah, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, mungkin gurunya sudah ibaratnya sudah menegur siswa tersebut, tapi siswa tersebut terus mengulangi dan berulang-ulang. Ya lanjut Pak, sebagai teman. Kalau ini nanti ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main kita. Jadi nanti kalau soal dengan murid itu kalau sudah mengerjakan tugas ini kamu sebagai teman yang mungkin setelah mengerjakan murid dengan tugas yang penuh dengan mungkin kalau matematika menghitung dengan tugas yang panas ya, kalau menghitung kan murid berpikirnya terlalu tinggi ya. Jadi nanti setelah ini bisa kita bikin game seorang guru. Jadi untuk suasananya biar bisa agak panas, biar banyak gitu ya suasananya. Dan siswa pun mungkin tertarik dengan game-game ya. Jadi seorang guru di kelas itu harus mempersiapkan sebelum pembelajaran itu sebenarnya ada games gitu ya. Jadi jangan monoton ajarnya itu aja. Apalagi ajarnya nggak bervariasi ya, nanti menyebabkan murid itu bosan dan dia pinginnya cepat pulang. Artinya di sini dia nyaman, tapi nanti terus dia udah jam berapa ya. Jadi itu menandakan kalau murid tersebut bosan ya, sudah di kelas sudah nyaman. Kayak memantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini namanya pemantau ya. Jadi sudah tahu ya. Baik Pak. Sekarang contohnya manajer. Apakah kamu tahu kesalahan keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi kalau manajer itu nanti kita bisa menyelesaikan masalah anak tersebut gitu ya. Dan apa yang akan kamu lakukan? Stop dulu nih Pak. Sebelum ini nggak apa-apa di sini Pak. Sebelum kita lanjutkan nanti ada pertanyaan dari saya yang nanti ini posisinya sebagai apa nanti kita akan kasihkan di kertas note ya. Sekarang sebelum melanjutkan saya ada speaking sebentar biar Bapak dan Ibu guru ini kayaknya udah sepanung ya. Coba agak-agak relax sedikit, buat nopo-nopo wes tidak ya. Sekarang untuk speaking ya. Kita akan bermain angka ya, mulai dari 1 dan seterusnya. Nanti kita akan genap. Oke, Bapak ngiklik kekuatan genap itu kan 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nanti kalau saya udah bilang stop berarti nggak dilanjutkan, berhenti ya. Nanti mulai dari Pak Diva ya, Pak Diva kita 1. Nanti yang angka nanti yang angka genap kalau misalnya 2 itu bilang dor ya. Jadi konsentrasi ya. 2, 4, 6, 8 kalau angka genap
dor. Tapi diikutin angka. Satu dor gitu, jangan satu dua gitu ya. Jadi angka 2 diganti angka bukan angka dor gitu ya. Nanti kalau yang salah ada hukuman gitu ya, hukumannya sudah nyanyi apa. Siap Bapak Ibu dulu. Ayo mau gue tuh di refresh kan dulu. Nanti gue salah nanti. Bapak Ibu guru itu kan harus juga ini ya, semangat. Mulai nggih dari Pak Diva. Apa kita mau coba dulu enggak? Apa langsung? Langsung saja, sudah pada pinter semua Bapak Ibu di sini semuanya. Ayo, cerdas pokoknya. Ayo, dari Bapak Diva. Tapi nggak ditutupin berapa kali? Enggak. Langsung nanti stop. Saya ngaku nanti ini kan cuma berapa orang. Nah, nanti kalau ini nanti saya stop gitu. Konsentrasi. 1 dor. Mulai Pak Diva. 1 3 5 dor. 7 jalan. 9 Oke, terima kasih Bapak. Wah, biasa. Pak, gini ya, ini kan ada contoh nanti. Ini kan ada pertanyaan, tanda tanya dulu. Nanti jawabannya dibayar. Kalau misalnya nanti di next, jawabannya nanti tak suruh di ya nanti kira-kira apa gitu kan. Tadi ada posisi 5 ya. Posisi 5 tadi apa Mang? Pendukung. Terus? Pemantau. Terus? Manajer. Terus? Satunya? Pembuat masalah. Oke ya. Ini ya, nanti saya kasih 5 pertanyaan ini. Kalau juga nanti salah betul nggak ada apa yang salah nggak apa-apa. Bisa membantu saya membagikan kertas. Beda-beda betul nama-nama. Ada 1 guru 5. Ya 1. Ini bisa lebih dari 1 atau cuma 1? Ya ini kan posisi kontrolnya nanti katanya. Ini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan berarti 5 kertas aja Bu. Nanti diganti. Nggak usah pakai nama, nggak usah dinamain namanya siapa. Kalau pas pakai ini, kayak itu 5 kayak hijau ada 5. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Salah betul-betul. Nggak usah dikasih nama-nama. Tulis sisa yang 1 aja. 1 lingkarin apa? Jawabannya dari 5 tadi. Itu Sebagai apa? sebagai posisi kontrol sebagai apa aja? Akan ada pemantau, teman, terus manajer, rasa bersalah. Ya. Nah, ini nanti kalau sebenarnya di next misalnya. Jangan dikit. Ini kan nanti Saya jawabannya kecewa sekali dengan kamu. wah, jangan itu nanti soalnya jadi nggak usah di soalnya harus nanti dilompatin Bisa sambil beneran. cepet jangan pura-pura nggak usah lihat depan ya pura-pura nggak apa-apa 1 ini 1 nanti jaga gambar nggak apa-apa karena dari sini 1 ada yang dibuka monggo sambil senekipun monggo Bapak Ibu Setiap jawaban 1 ini.
Ayo satu nanti. Ya satu dulu ya, soalnya itu. Jawaban nomor 1, tulis yang nomor 1. Apa mau di lagi di yang ada 5 posisi tadi apa aja? Maksudnya yang apa aja? Pertama membuat merasa bersalah, manajer, teman, atau gitu enggak? Coba enggak, coba Pak, yang dari awal tadi Pak. Lah yang 5 tadi. Nah ini coba menghukum, membuat merasa bersalah, membantu manajer. Coba ini diingat-ingat 5 ini. Ditulis dulu. Ditulis dulu monggo. Nah, lebih bagus. Nah, Kayak nomor ini. kayak nomornya monggo. Sini kok. Oh, mantap. Oh, gini gitu. Paling. Nanti dulu Pak, soalnya apa tadi? Yang pertama Ya ini ada penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi pertanyaannya posisi kontrol panakan. Harusnya ada ya posisi kontrol aku ini sebagai apa maksudnya? Kita sebagai apa? Sudah di anu nomor 1 kan ya ada semua. Bebas. Oh ya bacanya orang yo. Pernah siapa berapa warna masih ada? Kuning. Baliknya dibaliknya aja dibalik. Coret. Terus belum tahu loh Pak. Kuning. Warna pertama kuning tadi. Oh sepakati bener. Terima kasih Bu. Kuning. Sini Bu. Terus tak pakai itu tak tulis lirik kabeh. Udah dulu. Tidak buka sekali. Enggak, warnanya biar sama. Lu coret tahu. Habis ini warnanya apa? Pink. Nomor 2 pink. 2 pink. Sudah. Ya Pak ambil Pak. Soalnya Pak tuh next cepat gitu. Yang kedua, ya di posisi kontrol apa nanti ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ya, monggo. Pink. Nah, Coret aja nggak apa-apa. Soalnya Bu, soalnya enggak. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Tiga apa? Oren. Ya. Oren. Lanjut. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Salah nggak apa-apa itu ya? Nggak
apa-apa, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Monggo, monggo, monggo. Next, Pak. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ijo-ijo. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Yuk, next. Ma. Oh, pemantau mau guys. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sudah selesai Pak? Kurang nggak? Udah 15. Sekarang ini Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan di depan per warna. Sekarang semuanya maju mengumpulkan per warna. Sesuai dengan warna itu Bapak berikan dulu kuning terus yang ditempel-tempel dulu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Tempel orang. Wasin aku tawarika. Ya wes sing kuning ora nek. Gimana Pak? Ya. Bapak Ibu sih tadi. Yuk yang lanjutnya sesuai dengan nomornya ini ya. Yuk, sesuai dengan warnanya. Tapi ditulis isi warnanya berbeda. Ini aku udah tak balik. Nah, surprise kok. Ya, gue ini. Dari kanan loh, Bu. Nah, ya, gue sesuai dengan warnanya di bawah.
Rapi Pak. Lanjut guys, Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang jawaban dari Bapak dan Ibu semua. Nomor 1 Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya ini jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu dengan kata apa seperti itu membuat merasa bersalah atau bukan deh? Kira-kira? Ya, Bapak jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nomor 2, Pak, pertanyaan nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Oke, nomor 2, hukum. Next, oke. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Seperti apa? Nomor 3. Next, sebagai manajer. Oke, ini saya manajer juga. Oke, lanjut Pak. Pak, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman. Oke, Pak, lanjut. Terakhir. Teman-teman. Ini harusnya habis teman itu Soalnya kemana tadi? makanya tadi kan klik 2 kali. Iya. Maksudnya pemantau. Oh ya, pemantau. Ya. Ayo, selama 15 menit apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantap. Kelima. Pemantau. Ya, Ayo. kali stepnya. Skip. Terima kasih ya sudah ini ya. Sudah menjawab pertanyaan posisi kontrol. Selanjutnya Pak. 6 tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Pak, next Pak. Nah ini bukti pembentukan keyakinan kelas semua ya. Di sini ada siswa membentuk satu kelompok. Terus nanti kalau sudah masuk ke depan untuk mempersepsikan keyakinan kelas yang sudah dirundingkan atau dibicarakan di setiap kelompok tersebut dan disepakati mana yang terbaik. Lanjut Pak. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi itu ada 3 ya. Nanti yang saya bahas pertama yaitu tentang menstabilkan. Nanti ada bahwa itu manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri.
karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita ya anak-anak? Jadi sebelum pembelajaran itu kita sebenarnya harus membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, kita mengingatkan keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati ya anak-anak gitu ya. Jadi mengingatkan kembali. Terus yang kedua nanti ada nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Coba Pak Diputer itu bisa nggak punya? Nggak bisa ya? Maaf. Sebenarnya ada saya penerapan dari statistik mahasiswa yang kaji pilihan yang terlambat sekolah 15 menit itu saya ajak untuk berbicara face-to-face kenapa dia terlambat. Kalau ini ya, mungkin ini artinya video bisa diputar karena ada masalah profil ya. Terus saya ajak kenapa Mas Dian terlambat 15 menit karena semalam dia nonton TV sampai tengah malam. Dan habis itu saya tanyain kenapa kamu kok nonton TV sampai tengah malam? Memang acaranya apa? Nonton TV. Terus saya tanya orang tua kamu tidak mengingatkan kalau kamu itu bisa sekolah, yang mengingatkan Bu, tapi saya tidak memberikan ingatan orang tua saya. Jadinya dia terlambat bangunnya kesiangan. Jadi ya setelah saya ajak face-to-face atau dengan sedikit restitusi ini, dia akan ibaratnya akan memperbaiki kesalahannya agar tidak terlambat lagi ke sekolahnya dan mau datang tepat waktu. Itu besok misalnya Bapak dan Ibu ada yang siswanya terlambat, jangan langsung dihukum atau dimarahi, tapi diajak untuk sharing dulu, ditanyain dulu. Terus ada yang terlambat jangan langsung dihukum untuk mengulangi lapangan 3 kali atau berapa, atau suruh mengerjakan tugas dengan menulis sampai 1 folio penuh. Ya, jangan seperti itu ya. Untuk penerapan segitiga restitusi ini saya juga dapatnya di guru penggerak ya. Kalau nggak mengikuti guru penggerak juga saya mungkin akan melakukan hal yang sama, mungkin ada hukuman seperti itu ya. Tapi dengan mengikuti guru penggerak ini saya bersyukur dengan segitiga restitusi ini saya penerapan di kelas 5 itu saya sekarang lebih slow ya. Kalau dulu mungkin saya agak emosi ya, memang saya akui untuk belajar kepada siswa. Tapi seperti itu sebenarnya penerapannya tidak bagus. Makanya setelah saya mengikuti guru penggerak ini, jadi tahu untuk penerapannya ke anak-anak. Itu lanjut Pak. Ini sudah penutup ya. Untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang nantinya dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, sebelum saya tutup presentasi saya. Ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti ada pertanyaan nanti habis ini ya. Terima kasih untuk presentasi ini. Saya tutup dengan guru penggerak ya. Guru penggerak itu artinya bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih untuk Ibu Jayawati Sukoco yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Untuk lain-lain, monggo Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau sudah cukup.
Sudah jelas ya. Ya, sudah jelas semuanya gitu tentang penerapan segitiga restitusi, tentang keyakinan kelas dan posisi kontrol lima guru. Semoga saya berharap untuk Bapak dan Ibu guru semua yang ada di sini untuk setelah pulang dari acara apa ya ini tentang budaya positif ini, Bapak dan Ibu guru untuk berikutnya semakin apa ya, semakin lebih ya, menerapkan tentang budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Pada acara penutup ini kami selaku pembawa acara, apabila ada penyampaiannya ada salah tutur kata kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.